Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di kawasan Rawatembaga, Marga Jaya, Kota Bekasi ataupun Bekasi Selatan. Nah, di pinggir kali, tepatnya di depan Rumah Sakit Hermina yang banyak sekali bangunan-bangunan liar serta para pedagang yang biasanya ada di sini, sudah sepenuhnya area tersebut dibongkar, kemudian akan dijadikan nantinya ruang terbuka hijau. Nah, proses pembongkaran telah dilakukan beberapa hari lalu dan tentunya melalui peringatan-peringatan yang disampaikan oleh para petugas atau juga pemerintah Kota Bekasi agar tidak mendirikan bangunan dan mengosongkan area yang ada, karena sebenarnya area itu tadinya adalah area terbuka hijau di pinggir kali, kemudian berubah menjadi kawasan-kawasan tempat berdagang, mendirikan bangunan semi permanen, bahkan mungkin ada juga yang permanen karena kita melihat pecahan-pecahan beton yang ada di sini. Lalu pertanyaan berikutnya, sejak kapan bangunan-bangunan ini berdiri di area pinggir kali di sepanjang Jalan Kemakmuran yang berseberangan dengan Jalan Rawatembaga? Nanti kita akan menggunakan image yang ada di Google untuk melihat secara sejarah ya, mulai dari tahun berapa sebenarnya bangunan-bangunan ini berada. Ini adalah informasi yang bisa kita dapatkan dari media sosialnya pemerintah Kota Bekasi dan juga Wali Kota Bekasi Mas Tri. Seperti yang kita perhatikan ya, di sini ada yang dibongkar oleh masyarakat sendiri, terutama yang mungkin mudah bangunan-bangunan dipindahkan ya, atau juga dibongkar oleh petugas dikarenakan masyarakat atau para penghuni, para pedagang yang ada di sini tidak mengindahkan peringatan tersebut. Kemudian material-material yang dapat kita lihat di sini berbagai macam, mulai dari atap, kayu, pecahan beton, dinding beton, dan juga material lainnya. Termasuk salah satu yang dibongkar di pinggir kali ini adalah sebuah posko dari komunitas Barisan Anak Siliwangi ataupun Gibas. Namun mereka ya ternyata mendukung kegiatan ataupun program pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan penataan dan perapian kawasan pinggir kali yang sudah berdiri bangunan itu awalnya ya, yang kalau kita lihat di Google adalah di tahun 2018 awalnya di sekitar depan area Rumah Sakit Hermina. Nah, ini salah satu bangunan yang cukup kokoh dan terbuat dari beton dindingnya. Ini berarti bangunan yang permanen. Kemudian bangunan-bangunan lain ini adalah bangunan-bangunan yang ada kayunya. Hari ini Satpol PP serta unsur terkait melakukan penertiban bangunan liar di Jalan Kemakmuran. Tentunya tujuannya dalam rangka penataan lingkungan hijau, ruang terbuka hijau, yang nantinya ini dijadikan taman, pedestrian yang bermanfaat bagi masyarakat. Penertiban ini sudah kita jauh-jauh hari melakukan peringatan, bukan teguran, peringatan langsung untuk membongkar 3 kali 24 jam, dan hari ini hari terakhir. Baik, kita langsung menelusuri Jalan Kemakmuran yang berseberangan dengan Jalan Rawatembaga. Aksesnya bisa dari arah Sumarekon atau dari arah Kranji, tepat sebelum stasiun Bekasi yang kita bisa lihat di pinggir di sini stasiunnya yang sudah dipagar ya. Kita langsung berbelok ke arah kanan ataupun ke arah selatan. Stasiun Bekasi sendiri seperti yang kita juga dengar di media sedang dilakukan penataan akses para pejalan kaki yang ada di pinggir jalan. Trotoarnya yang ada di sisi jalan pun kita lihat itu banyak yang kurang baik ya, secara susunan dan juga batu-batu dari konblok yang ada. Mudah-mudahan itu mendapatkan perhatian lebih baik lagi ke depannya agar area pejalan kaki menuju ke stasiun tidak dipakai juga untuk kegiatan berdagang seperti yang di ujung keluar ya, ataupun juga area keluar masuklah stasiun Bekasi yang ada di dekat pintu kereta.
Di sana biasanya banyak para pedagang, kemudian di seberangnya juga sangat banyak. Nah, area itu akhirnya menjadi area tempat mengetem juga bagi angkutan-angkutan kota ya yang warna merah, sehingga membuat kepadatan arus lalu lintas. Baik, kita baru saja menelusuri pinggir kali ya, karena tadi jalan aksesnya itu tidak langsung ke pinggir kali. Di sini area yang ada dipergunakan untuk parkir kendaraan. Nampaknya ini ada acara ya di bangunan yang ada di pinggir jalan di sisi kiri, kemudian tidak memiliki lahan parkir. Sebenarnya area yang ada di kanan ke arah kali itu adalah area yang akan menjadi taman ataupun area terbuka hijau. Ditambah lagi di sini tidak punya trotoar yang memadai bagi para pejalan kaki. Ya, yang ini juga sama. Jadi satu sisi jalan, satu badan jalan, satu lajurnya itu dipakai untuk parkir kendaraan, setengah lajur lah paling tidak. Baik, kita lanjutkan lagi di bagian kanan ya. Di sini tadinya ada bangunan-bangunan tempat berjualan dan berdagang sudah dibongkar sepenuhnya. Pohon-pohon yang ada di pinggir kali sebenarnya ini adalah pohon-pohon yang agak tua juga, karena cukup besar dan mungkin bisa dilakukan pemangkasan ataupun penataan pohon, karena pohon-pohon yang cukup tua biasanya mudah roboh terutama pada musim hujan dan angin. Baik, saat ini yang kita perhatikan area ke arah pinggir kali itu tidak begitu terawat, memang banyak dipakai untuk berdagang. Kemudian untuk mendirikan bangunan-bangunan lainnya, salah satunya adalah posko tadi, dan juga untuk cuci mobil ya yang kita lihat. Nah, di kanan ini sebenarnya banyak sekali bangunan-bangunan yang ada yang sudah diratakan dengan tanah. Kita sudah berada di depan Rumah Sakit Hermina, cukup panjang ya. Di sini juga terdapat parkirannya dan area yang di seberangnya sudah bersih, tinggal penataan ataupun perapian dari bagian-bagian bekas bongkaran bangunan-bangunan yang ada. Rapi ya. Walaupun mulai ada yang berjualan kembali, ya mudah-mudahan ini hanya sementara sampai nanti areanya ditata. Nah, bagaimana dengan area parkir, kemudian para pedagang yang ada? Ya, mudah-mudahan pemerintah Kota Bekasi menyiapkan area berdagang ataupun lokasi binaan sehingga para pedagang ini tidak menggunakan lahan-lahan di pinggir kali, lahan-lahan taman untuk berjual beli. Kemudian area-area parkir di sini juga butuh nampaknya, karena kendaraan-kendaraan yang ada itu ya menggunakan area di pinggir kali yang kosong untuk parkir kendaraan. Berarti area ini memang membutuhkan lahan parkir tambahan agar bisa masyarakat ya menuju ke tempat-tempat ataupun mungkin area kuliner, rumah sakit dan lainnya, dan memarkirkan kendaraannya namun tidak di area pinggir jalan, lajur jalan atau juga di pinggir kali. Untuk lahan setelah Rumah Sakit Hermina ke arah ujung ya, nanti bertemu dengan Jalan Hasibuan dan ujung Rawatembaga juga di seberang. Di sini juga banyak area yang dipakai untuk parkir. Kemudian ini nampaknya juga ke arah asrama haji, persiapan untuk para jemaah ya yang akan berangkat haji. Area ke arah pinggir kali itu tadi dimanfaatkan oleh para pedagang tanaman yang kalau kita lihat agak lebih hijau dibandingkan dengan bangunan-bangunan para pedagang yang ada di pinggir kali. Nah, Bekasi sendiri yaitu trotoarnya mungkin yang bagus itu di sekitar Ahmad Yani. Tapi Ahmad Yani sendiri juga tidak begitu banyak, tidak sepanjang Ahmad Yani ya. Karena
di sana masih ada beberapa bagian yang belum tertata. Mudah-mudahan dengan adanya gebrakan-gebrakan pemerintah provinsi ya, penataan seluruh kawasan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, menjadikan Kota Bekasi ini lebih baik lagi ke depan, punya jalur pejalan kaki yang baik ya, taman-taman yang lebih banyak. Karena Kota dan Kabupaten Bekasi itu merupakan gerbang untuk masuk ke Kota Jakarta. Jadi sebagai kota penopang ataupun kota satelit tentunya dapat mengimbangi Kota Jakarta yang mulai punya banyak jalur pejalan kaki, angkutan umum yang memadai ya. Kemudian penataan kawasan, kebersihan, lingkungan dan lainnya. Walaupun masih banyak juga PR Jakarta, termasuk yang di Manggarai contohnya seperti itu. Baik, ini jalannya akan bertemu dengan Jalan Hasibuan yang ada di depan dan juga tol Becakayu ya, pintu tol terakhir Becakayu yang ada di Margajaya. Kemudian tol Becakayu ini sebenarnya ada lanjutan ke arah Tambun ya, nantinya akan menyeberang di kali yang ada di samping kiri kita. Kali ini adalah anak Kali Bekasi yang dialirkan menuju ke Jalan Rawatembaga dan juga Jalan Kemakmuran yang tadi kita lewati. Kemudian terus ke Jalan Perjuangan ya, ada saluran drainasenya serta berujung di Tarumajaya. Baik, kita akan lihat di peta di manakah posisi Jalan Rawatembaga. Nah, ini adalah kali yang diapit oleh Jalan Rawatembaga dan Jalan Kemakmuran. Kali ini ya, ataupun saluran air ini berasal dari arah Kali Bekasi, tepatnya di sekitar titik temu juga dengan air Kalimalang. Kemudian mengalir ke utara seperti ini. Dan kalau kita ke barat lebih sedikit itu bertemu langsung dengan Jalan Ahmad Yani serta Gor Bekasi ataupun Candrabaga. Oke, saluran airnya menyeberang ke arah ataupun kalinya sebenarnya menyeberang rel dan terus ke arah Jalan Pintu Air, Jalan Perjuangan. Nah, tadi kita masuk dari arah depan, kali ini menggunakan Google kita langsung masuk dari samping kali. Langsung saja kita menemukan bangunan-bangunan yang berada di pinggir kali berupa bangunan-bangunan semi permanen ya seperti ini dan juga bekas sampah-sampah percetakan ataupun kertas-kertas yang dipotong-potong seperti yang kita bisa lihat di sini gambarnya. Area ini juga dimanfaatkan untuk parkir kendaraan ya seperti yang ada di depan. Lalu ada kedai nasi tadi ya. Harusnya area di pinggir sungai adalah bersih seperti yang di kiri kanan kita, tidak ada bangunan dan tidak ada sampah. Di sini makin banyak bangunan. Nah, status bangunan ini belum diketahui karena berada di antara jalan akses yang kita bisa masuk dari arah stasiun tadi dan juga pinggir sungai. Sampah masih banyak berserakan. Dan ini adalah image Google tahun 2024. Ya, kurang lebih 1 tahunan yang lalu, tapi mungkin akan sama dengan kondisinya saat ini karena tidak banyak perubahan. Langsung kita dapat melihat semacam gazebo, kemudian bangunan semi permanen yang dipakai untuk berjualan, lalu area pinggir kali yang dipakai untuk parkir kendaraan. Seperti ini. Baik, kita teruskan. Terdapat kubah-kubah mini dari masjid juga yang ada di sana. Lalu di seberang dari jembatan, di sini banyak bangunan semi permanennya, bahkan mungkin bangunan berupa kayu dan dinding kayu serta diberi atap dan dipakai untuk berjualan. Paling banyak memang berjualan makanan dan minuman ya, karena
Mungkin di bagian kiri ini adalah gedung-gedung yang ramai ya para pengunjungnya. Bangunan-bangunan tersebut mungkin para pengunjung ingin membeli makanan, minuman, maka akan mencarinya langsung ada di pinggir jalan. Seperti itu contohnya. Nah, ini sudah berada di depan Hermina kembali. Kurang lebih keadaannya adalah seperti ini. Cukup banyak gerobak-gerobak ya. Kemudian ada semacam terpal-terpal. Ini rumah sakitnya. Kemudian di bagian luar ada area parkir kendaraan bermotor roda 2. Dan kendaraan roda 2 yang berbelanja ataupun membeli ya makanan dan minuman itu diparkir di pinggir jalan untuk berhenti, kemudian mungkin makan, minum, dan pergi lagi. Yang pasti, kendaraan-kendaraan yang diparkir tentu akan menghalangi arus lalu lintas yang melewati area ini. Bahkan parkiran juga memakan bagian pinggir jalan lajurnya ya. Ini kendaraan roda 2 motor, sehingga jalan ini menjadi lebih sempit. Baik, kita sudah sampai di ujung jembatan. Ke arah timur lagi sebenarnya tidak banyak bangunan-bangunannya, hanya ada beberapa saja, dan itu biasanya adalah bangunan yang dipakai oleh para pedagang tanaman hias yang ada di sini. Nah, apakah bangunan tersebut akan dibongkar juga? Kita belum ketahui. Lalu pertanyaan berikutnya, sejak kapan bangunan-bangunan yang ada di pinggir kali itu ya berada di sekitar area ini? Kita akan gunakan penelusuran dari Google Earth. Baik, ini di tahun 2020 ya, masih sedikit. Kemudian kita maju, kita akan lihat ke tahun 2013. Tahun itu ya 2013 sudah ada beberapa bangunan di pinggir kali. Kemudian ke arah timur di sini mulai agak sepi, masih sepi. Sudah ada restoran Ponyo. Sepi ya, bagian pinggir kalinya juga bersih. Rapi, masih rapi. Kalinya yang ada itu juga ada betonnya di pinggir ataupun turapnya, sehingga bagian ke arah jalan itu cukup kuat ya, tidak mudah longsor. Nah, ini ada ikan bakar Muara Gembong di tahun 2024 ya. Kemudian kita akan lihat kapan munculnya rumah makan ataupun tempat makan ikan bakar tersebut. 2013, 2015 belum ada, 2018 mulai ada sedikit pedagang, 2020 ya tidak kelihatan. Kita maju, di sini ada 2024, baik. Masih kosong 2019. 2020, oke ini 2024, 2023 kosong. Ternyata di 2023-2024 muncul tadi ikan bakar Muara Gembong. Kita lanjutkan perjalanan. Yang sangat penting untuk diperhatikan nanti adalah di depan Hermina, karena itu yang paling banyak dan paling ramai. Yang ini juga cukup ramai ya di pinggir kali. Satu hal dari dulu memang ada Alfamart, ada Indomart berdekatan. Ada Circle K. Baik, kita sudah hampir sampai di depan Rumah Sakit Hermina. Di sini ada banyak para pedagang ya. Di tahun 2013 di sini sudah ada plang dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjaga kebersihan, tidak membuang sampah ke dalam kali. Nah, sebenarnya bukan cuma sampah mungkin ya, lebih tepatnya tidak mendirikan bangunan di pinggir kali. 2018 sudah mulai ada, 2016 tadi kosong ya. Jadi sejak 2018 mulai ada yang berjualan
2019 kosong kembali, 2020 2019 setelah kosong itu muncul, dan di tahun 2022 itu menjadi cukup banyak hinggalah ke tahun 2024 2025 semakin ramai dan memiliki terpal-terpal untuk atap ya. Nah, bagaimanakah nasib para pedagang yang ada di sini? Mudah-mudahan pemerintah Bekasi juga menyiapkan lokasi binaan untuk mereka bisa berjual beli ya. Namun tentunya tidak di pinggir kali, melainkan lokasi yang sudah ada penempatannya ya, pengontrolannya dan juga kebersihannya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.